Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel YouTube Indo Portal. Kenapa melontar jumroh atau melemparkan batu kerikil saat melaksanakan ibadah haji hukumnya wajib? Bagaimana asal mula adanya lempar jumroh ini? Kapan waktu yang pas untuk melontar jumroh? Teman-teman pemirsa Indo Portal, kita akan jawab satu persatu pertanyaan yang krusial tentang lempar jumroh dan kapan waktu yang pas dalam melontar jumroh. Kita akan bahas secara detail dalam video pada kesempatan kali ini. Teman-teman pemirsa Indo Portal, pada saat puncak pelaksanaan ibadah haji, yaitu tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah, maka seluruh jamaah haji dari seluruh penjuru dunia berkumpul pada satu waktu dan pada satu tempat yang sama, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Jumlah kaum muslimin yang datang ke tempat ini tentu sangat banyak, diperkirakan berkisar antara 3 sampai 4 juta orang yang datang ke tempat yang suci ini. Maka dengan hal ini tentu membawa sebuah dampak konsekuensi tersendiri. Ini berupa kesehatan, keselamatan dari para jemaah haji yang datang ke Muzdalifah, Arafah, dan Mina. Maka terkait dengan padatnya para jemaah ini saat melontar jumroh hari tasyrik, terdapat beberapa kelompok jemaah haji termasuk dari Indonesia yang melaksanakan melontar jumroh. Maka diawalkan itu sebelum terbit fajar, padahal dalam hadis Nabi Muhammad SAW waktu yang tepat untuk melontar jumroh adalah setelah tergelincirnya matahari, yaitu ba'da zawal. Nah, timbul banyak pertanyaan, bagaimanakah hukum melontar jumroh pada 3 hari tasyrik sebelum terbit fajar? Kita akan bahas teman-teman dalam video ini. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, Khuzu anni manasikukum. Tirulah manasik haji kalian bagaimana aku melaksanakan ibadah haji. Teman-teman pemirsa Indo Portal, jadi bagaimanapun kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentu dalam hal-hal ibadah, ritual, seluruhnya berdasar dari Nabi Muhammad SAW dan dari Al-Quranil Karim, yang mana melempar jumroh adalah sebuah ibadah, dan melempar jumroh ini pun harus dilakukan oleh jemaah haji. Hukum jumroh pun adalah wajib dan wajib dilaksanakan. Karena itu bila tidak dilaksanakan dan tidak dilakukan lempar jumroh, maka jemaah akan dikenakan dam ibadah haji. Dan yang dimaksud dengan dam adalah membayar denda dengan menggunakan uang. Nah teman-teman pemirsa Indo Portal, pada umumnya melempar jumroh, para jemaah haji ini melempar semacam tiang besar dengan batu-batu kecil, karena tiangnya yang berukuran besar. Dan lokasi jumroh ini pun banyak yang menyebutnya sebagai tembok atau tugu. Melempar jumroh bukanlah perkara melempar batu saja teman-teman. Dan mengenai tugu ini, sebuah simbolis umat Islam untuk melakukan ibadah haji dalam perlawanannya melawan syaitan. Dan apabila jemaah haji melaksanakan lontar jumroh, maka ia membacakan doa Bismillahi wallahu akbar raghaman lisyayatin wa hizbih wa irda'an lirrahman. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, dan Allah maha besar. Ini adalah untuk melempar setan dan pengikutnya dan
meminta keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiang yang berada di lokasi lempar jumrah ini adalah sebuah tempat penanda bahwa setan muncul di tempat tersebut, yang lantas dilempar kerikil oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Di lokasi ini juga terdapat 3 tugu untuk melempar jumrah, yakni jumrah ula, wusta, dan aqabah. Dan masing-masing tiang ini memiliki jarak lebih kurang 200 hingga 250 meter. Teman-teman pemirsa Indoportal, sejarah singkat ritual melempar jumrah ini berawal ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan ketaatannya, perintahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah ini berkisar lebih kurang 4.000 tahun yang lalu. Momentum ini terjadi pada saat Nabi Ibrahim sedang menuju perjalanan ke sebuah tempat untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Selama dalam perjalanan, Nabi Ibrahim selalu mengalami hal yang tidak disangka-sangka. Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan setan yang menjelma dalam bentuk manusia. Teman-teman pemirsa Indoportal, tujuan setan tentu tidak lain tidak bukan adalah untuk menggoda iman Nabi kita Ibrahim alaihissalam, agar Nabi Ibrahim alaihissalam menghentikan niatnya untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun dengan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak gentar sedikit pun untuk melawan setan yang ingin menghalanginya. Seluruh jemaah yang sudah siap melempar jumrah, ia berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dhanban maghfura. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Wa rajaman lisyayatin wa ridaan rahman. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dhanban maghfura, amalan mashkura. Inilah doa ketika selesai melaksanakan lempar jumrah. Teman-teman pemirsa Indoportal, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan lokasi Mina, turunkan ke Al-Aqabah, setan lalu menampakkan dirinya di hadapan Ibrahim di atas batu besar. Jibril pun berkata kepada Ibrahim, rajam dia. Lalu Ibrahim pun melemparkan 7 batu kerikil kepada setan. Ibrahim melemparkan 7 batu kerikil kepada setan yang tepat berada di depannya. Ketika Ibrahim melempar batu kerikil ini, setan pun menghilang di hadapannya. Kemudian setan kembali datang, menampakkan dirinya di atas batu. Jibril pun kembali berkata, rajam dia. Nabi Ibrahim pun melakukan hal yang sama, melemparkan batu kerikil kembali ke 7 batu hingga setan pun menghilang. Pada saat itu setan kembali muncul untuk ketiga kalinya. Kali ini setan muncul di atas batu kecil. Jibril pun kembali memerintahkan kepada Ibrahim untuk melempar batunya kembali. Malaikat Jibril menyuruh, rajam dia. Maka Ibrahim alaihissalam pun melempar kembali 7 batu tersebut kepada setan, yang mana setan ini pun menghilang kembali, tidak ternampak lagi untuk keempat kalinya. Teman-teman pemirsa Indoportal, maka rencana setan ini tentu tidak membuahkan hasil. Ketika setan iblis ini berupaya mengganggu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berbagai cara, tapi setan pun tidak berhasil. Dan tidak satu pun setan berhasil menggoda Ibrahim. Kemudian setan berusaha membujuk istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dengan cara membawa seorang ibu tentu tidak akan pernah merelakan anak dibunuh oleh ayahnya sendiri. Namun Siti Hajar pun tidak ragu untuk mengikuti perintah dari suaminya Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar pun melakukan hal yang sama, untuk melempari setan dengan batu kerikil sebanyak 7 buah. Setan pun tidak kehabisan akal.
Teman-teman, setan tidak akan pernah kehabisan akal. Dia pun menggoyangkan iman Ismail, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam, karena setan pun beranggapan bahwa Ismail dapat digoyangkan imannya. Namun ternyata Nabi Ismail alaihissalam melakukan hal yang sebaliknya, itu melempari setan dengan 7 buah kerikil. Teman-teman pemirsa Indo Portal, pilar pertama yang terbesar menunjukkan godaan setan kepada Ibrahim mengenai pengorbanan putranya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam, di jalan Allah SWT. Pilar kedua mengenai Hajar, menghentikan Ibrahim alaihissalam. Dan ketiga adalah mengenai Ismail agar menolak perintah ayahnya itu Ibrahim alaihissalam. Melempar batu ini adalah sebuah bentuk simbol mereka ulang haji yang diambil dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk melempari 3 dinding tersebut, digambarkan sebagai perlawanan kepada syaitan yang ingin membuatnya gagal dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melempar batu pada dasarnya menegaskan mengenai penolakan diri serta harga diri sendiri, serta menjauhkan keinginan serta hawa nafsu dunia. Teman-teman, melempar batu ini juga berkaitan erat dengan kurban, di mana melalui sejarah kurban belajar banyak bahwa apa yang kita punya bukanlah hak kita sepenuhnya. Begitupun dengan sejarah melempar jumrah ini, bahwa kita harus mampu melawan hawa nafsu, segala hambatan yang terus yakin perjuangkan yang telah Allah perintahkan kepada kita. Teman-teman pemirsa Indo Portal, melontar jumrah pada 3 hari tasyrik sebelum terbit fajar, itulah yang sahih menurut jumhur ulama. Hukum melontar jumrah baik di Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah hingga Yaumun Nahar, hari Yaumun Nahar, maupun jumrah pada 3 hari tasyrik adalah wajib. Bagi yang tidak melontar jumrah Aqabah, maka ia wajib membayar dam. Waktu utama jumrah Aqabah setelah terbit matahari. Melontar jumrah 3 hari tasyrik setelah tergelincir matahari. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa wattaqullaha 'alamu innakum ilaihi tusyarun. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan bertasbih dan bertakbir pada waktu hari ini. Itu hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Barang siapa yang ingin bersegera berangkat keluar dari Mina sebelum matahari terbenam pada tanggal 12 Zulhijjah sesudah melontar jumrah, maka tidak ada dosa atas dirinya. Barang siapa tidak mengakhiri dengan bermalam lagi di Mina sampai melempar jumrah pada tanggal 13 Zulhijjah, maka tidak ada dosa juga atas dirinya. Bagi orang-orang bertakwa dalam ibadah haji ini, menangguhkan keberangkatannya itu adalah lebih utama, karena merupakan bentuk penambahan bekal dalam ibadah mengikuti perbuatan Nabi Muhammad. Dan takutlah kepada Allah, hai orang-orang Islam, rasakanlah pengawasan dan seluruh perbuatan kalian. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian kepadanya saja akan dikumpulkan setelah kematian kalian untuk menghadapi perhitungan amal dan pembalasan. Nafar awal adalah jemaah haji yang melontar hingga tanggal 12 Zulhijjah. Maka bagi jemaah yang memilih nafar awal setelah melempar jumrah pada tanggal 12 Zulhijjah, mereka harus meninggalkan Mina sebelum maghrib dan kembali ke pemondokan. Kemudian nafar tsani, proses melontar jumrah yang dilakukan hingga tanggal 13 Zulhijjah. Teman-teman pemirsa Indo Portal, Masya Allah, kisah yang sangat luar biasa perjalanan Nabi Ibrahim setelah menikah dengan Hajar, dikaruniai seorang putra, Nabi Ismail alaihissalam, telah juga diangkat menjadi nabi. Berjalan bersama keluarga terus berkelanjutan. Begitu dengan Ismail waktu kecil. Semakin lama sang ayah umurnya semakin hari semakin bertambah. Saat Nabi Ibrahim begitu sayang kepadanya, ternyata dalam tidurnya ia bermimpi menyembelih dan mengorbankan putra yang ia sayangi. Saat itu Nabi Ismail sudah bisa membantu ayahnya dalam setiap pekerjaan-pekerjaan. Ia sudah tumbuh menjadi anak yang bisa bertanggung jawab. Maka menurut sebagian pendapat, ketika Nabi Ibrahim
alaihissalam mendapatkan mimpi ini. Nabi Ismail sedang berumur 7 tahun. Ada juga yang mengatakan berumur 13 tahun. Sebagaimana yang dijelaskan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir, menyikapi mimpinya, ia tidak lantas membenarkan, namun tidak pula mengingkari. Nabi Ibrahim merenungkan beberapa kali dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi petunjuk kepadanya. Setelah malam yang sangat membingungkan selesai, ternyata malam kedua juga datang kepadanya mimpi yang sama. Begitupun dengan malam yang ketiga. Setelah mimpi yang ketiga, barulah Nabi Ibrahim meyakini dan membenarkan bahwa mimpi ini benar-benar nyata dan harus dilaksanakan. Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya pada anak ini semata wayangnya ini. Di dalam Al-Quran mengisahkan kisah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'a qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102. Mendengar pertanyaan dan pernyataan ayahnya, dengan tegas dan tenang Nabi Ismail menjawab, "Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas salihin." Ismail menjawab, "Ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Masya Allah, sosok yang sangat taat perintah Allah. Ibrahim Ismail alaihissalam melakukan apa yang telah menjadi ketetapan bagi keduanya. Dengan hati yang sedih dan raut wajah yang penuh linangan air mata, semuanya harus mereka ikhlaskan dan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim harus mengorbankan anaknya sendiri, disembelih di hadapan, lakukan diri sendiri. Namun Masya Allah, semua ini mereka lakukan sebagai manifestasi bahwa seorang hamba haruslah mengikuti semua perintah Tuhannya. Kejadian ini merupakan contoh keteladanan luar biasa, harus dilakukan umat Islam setelahnya, bahwa tidak ada yang lebih mulia selain mengikuti perintahnya. Tidak ada kenikmatan yang lebih sempurna selain menjalankan semua kewajibannya. Pemirsa Anda Portal, setelah keduanya bersepakat untuk melakukan penyembelihan, Nabi Ibrahim membawa putranya Ismail ke Mina, membaringkan di atas pelipisnya. Saat ini adalah saat detik-detik yang penuh dengan kesedihan. Ismail lantas mengatakan pada ayahnya dengan penuh keikhlasan, "Ya abati, usdud ribati hatta la attarib, waqfuf anni thiyabaka hatta la yata'atharu 'alaiha syai' min dami, fatarahu ummi fatuhzin, wa asra' min as-sikin, marra as-sikin 'ala halqi liyakuna ahwana lil maut 'alaik, fa idza utiyat ummi faqra 'alaiha salam minni." Ayahku, kata Ismail, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Sing-singkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori. Jika aku nanti datang ibuku melihat bercak darah ini, ia akan sedih sekali. Percepatlah gerakan pisau itu dari leherku agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali, maka sampaikan salam kasih sayangku kepada ibuku. Ini adalah tafsir Syekh Muhammad Sayyid At-Tantawi, tafsir Al-Wasit. Masya Allah, teman-teman pemirsa Anda Portal, setelah mendengar ucapan anaknya sangat baik dan taat, dengan penuh perasaan sedih dan linangan air mata, Nabi Ibrahim seorang ayah menjawab, "Na'am al-auna anta ya bunai ala amrillah." Sungguh sebaik-baiknya pertolongan anak engkau, wahai anakku, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi. Setelah perbincangan antara kedua nabi ini sudah selesai, meledaklah tangisan mereka. Nabi Ibrahim tidak bisa menahan air matanya untuk tidak mengalir. Di satu sisi ia harus melaksanakan perintah, sisi lain ia sangat sayang pada anaknya. Namun sebagai seorang yang taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim harus merelakan anaknya untuk dijadikan kurban saat itu. Begitupun dengan Nabi Ismail, ia masih tidak ingin berpisah dengan ayah dan ibunya. Namun
adanya perintah Allah harus lebih ia kedepankan daripada yang lain. Nabi Ibrahim melakukan ini adalah perintah yang disampaikan kepada putranya ini. Nabi Ibrahim menciumnya dengan penuh kasih sayang, linangan air mata. Akhirnya mengambil pisau untuk menyembelihnya. Setelah pisau sudah ada di tangan, ia meletakkan pisau tajam itu di leher Nabi Ismail. Namun Masya Allah, disinilah keajaiban datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pisau ini ternyata sama sekali tidak melukai Nabi Ismail alaihissalam. Beberapa kali Nabi Ibrahim mengulangi, namun tetap sebagaimana semula ia tumpul. Jangankan melukai, bahkan pisau ini tidak memberi bekas apapun. Ismail mengatakan, "Ya abati, hai ayah, palingkanlah wajahku, karena sungguh jika melihat wajahku engkau akan selalu merasa iba. Perasaan iba dapat menghalangi kita untuk melaksanakan perintah Allah, apalagi di depan mataku." Terlihat kilatan pisau yang sangat tajam, tentu membuatku ketakutan. Lagi-lagi sosok Nabi Ismail sangat berperan dalam menjalankan perintah Allah ketika perintah yang harus dilakukan merupakan perintah tidak bisa diterima akal. Nabi Ibrahim kembali menuruti perintah anaknya, namun yang saja seperti semula. Pisaunya yang sangat tajam tetap tidak bisa melukai Ismail alaihissalam. Berbagai pertanyaan muncul saat itu, di mana pisau yang sangat tajam bahkan bisa membelah batu yang begitu keras tidak bisa melukai leher Nabi Ismail yang begitu halus dan lembut. Saat itulah Allah menurunkan firman-Nya sekaligus menjawab, "Wanadainahu anna Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahaula'il bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin." Kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami telah tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Surah As-Saffat. Masya Allah teman-teman, luar biasa. Inilah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kesabaran dan ketaatan Ibrahim sama anaknya. Karena itu Allah tidak menghendaki penyembelihan itu terjadi, bahkan melarangnya, mengganti kurban dengan seekor kambing. Kambing yang digunakan sebagai ganti dari penyembelihan tersebut merupakan sembelihan yang agung, dzibhin azim. Masya Allah, kisah ini telah menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana asal mula ketika jemaah haji melontar jumrah ketika berada di hari-hari tasyrik. Dan ini juga dilaksanakan dan dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika ia melaksanakan prosesi ibadah haji. Bismillah, Masya Allah.